Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Ruhul Ghairiyah. Kalian boleh manggil Ibu dengan nama panggilan Ucul biar lebih akrab gitu loh. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang pasti sering kalian lakukan tanpa sadar loh. Pernah nggak kalian cerita ke teman tentang film yang kalian tonton? Atau bilang ke sahabat kalian, lagu ini enak banget deh. Nah, itu semua sebenarnya termaksud ulasan loh. Yuk sekarang kita pelajari lebih dalam lagi tentang teks ulasan. Jadi, apa sih teks ulasan itu? Teks ulasan adalah teks yang berisi tanggapan atau penilaian terhadap suatu karya, misalnya film, buku, lagu, atau pertunjukan. Tapi ingat ya, ulasan bukan cuma bilang seru atau enggak seru, tapi juga harus ada alasannya loh. Tujuan dari teks ulasan itu untuk memberikan informasi, opini, dan juga rekomendasi ke orang lain supaya mereka tahu apakah karya itu layak untuk ditonton, dibaca, atau didengarkan. Lalu, apa tujuan utama dari teks ulasan? Yang pertama, supaya orang lain bisa dapat gambaran isi karya itu seperti apa. Yang kedua, memberikan penilaian yang objektif, bukan karena suka atau benci, tapi berdasarkan alasan yang masuk akal. Dan yang ketiga, membantu orang lain menentukan apakah mereka ingin menikmati karya itu atau tidak. Jadi, teks ulasan ini penting banget loh, terutama buat yang suka sharing pendapatnya. Teks ulasan juga ada struktur atau susunannya loh, supaya lebih rapi dan mudah dimengerti. Ada 4 bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu orientasi. Ini bagian pengenalan, misalnya judul karya, siapa pembuatnya, dan tahun rilisnya. Kedua, tafsiran. Nah, ini isinya tentang apa sih karya itu atau ceritanya bagaimana. Ketiga, evaluasi. Di sini kita mulai menilai apa kelebihan dan kekurangan karya itu. Dan keempat adalah rangkuman. Kita kasih kesimpulan dan saran. Misalnya, film ini cocok ditonton bareng keluarga. Nah, kalau kalian ikut keempat bagian ini, ulasan kalian pasti runtut dan jelas. Nah, supaya ulasannya terasa lebih teks ulasan banget gitu loh, kita perlu tahu bagaimana ciri-ciri bahasanya. Biasanya teks ulasan itu pakai kata sifat seperti menarik, membosankan, luar biasa. Lalu ada kata kerja mental, misalnya menilai, menyarankan, atau mengkritik. Terus di sana juga ada konjungsi kausalitas, contohnya karena, sehingga, namun. Dan tentu saja gabungan fakta dan opini. Kalau kalian bisa gunakan semua ini dengan tepat, teks ulasan kalian akan terasa lebih hidup dan logis. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menilai teks ulasan yang bagus? Yang pertama itu, pastikan strukturnya lengkap dari orientasi sampai rangkuman. Yang kedua, perhatikan bahasa yang digunakan, harus jelas dan sesuai. Dan yang ketiga, kita lihat apakah penulis bisa berpikir kritis dan objektif, nggak asal menilai atau juga bisa memberikan alasan yang kuat. Semakin tajam dan jujur ulasannya, semakin bagus. Nah, sekarang saatnya kalian mencoba latihan mandiri ya. Silahkan kalian pilih salah satu di antara ketiganya. Kalian bisa memilih film favorit kalian. Terus yang kedua itu ada buku yang pernah kalian baca atau lagu yang kalian suka.
Lalu, tuliskan ulasan pendek dengan mengikuti struktur teks ulasan tadi. Ingat, bukan hanya cerita isi karya, tapi juga beri penilaian dan saran. Yuk tunjukkan pendapat kalian dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di akhir materi hari ini. Teks ulasan itu bukan sekedar komentar biasa, tapi juga bentuk tanggung jawab kita sebagai pembaca, penonton, atau pendengar yang cerdas. Dengan teks ulasan, kita belajar untuk lebih paham, kritis, dan bijak dalam menilai suatu karya. Jadi, teruslah menulis, teruslah membaca, dan teruslah berbagi pendapat kalian dengan cara yang positif ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.